Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua yang telah hadir dalam kuliah Entrepreneurship dari karya instalasi rajut menjadi industri kreatif yang dipersembahkan oleh program studi seni rupa murni Universitas Kristen Maranatha. Kuliah umum ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah metode seni rupa dan desain yang diampu oleh Ibu Aryesa Pandanwangi. Ucapan terima kasih saya haturkan atas kehadiran narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Mulyana dari Yogyakarta. Halo Pak Mulyana. Halo. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada siswa-siswi SMA Negeri 8, SMA Negeri 24, SMA Pembangunan, SMP Negeri 1 Marga Asih, juga para guru seni budaya, ada Ibu Mia Syarif dari SMA 24 dan SMA Pembangunan, Ibu Sri Rahayu Septawati dari SMA Negeri 8 Bandung, Ibu Rina Mariana dari SMP Negeri 1 Ngamprah, juga Bapak Ibu, guru serta dosen dan teman-teman mahasiswa semua. Pada hari ini, pembicara kita Pak Mulyana akan berbagi seputar pengalamannya dalam dunia entrepreneurship dari industri kreatif. Saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, ada doa pembuka, kemudian sambutan dari Ketua Program Studi Seni Rupa Murni, ketiga, pembacaan CV pemateri, keempat, pemutaran video mogus, kelima, pemaparan materi, keenam, diskusi atau sesi tanya-jawab, 7 doa dan foto bersama,
Foto bersama baik-baik. Ya, yang ketujuh, foto dan doa bersama. Sekarang kita akan beralih ke acara yang pertama. Mari kita awali diskusi kita pada hari ini dengan doa. Saya persilakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang kita beralih pada acara yang kedua, kata sambutan dari Ketua Program Studi Seni Rupa Murni kepada Bapak Dr. Ismet Zainal Effendi, MSN. Saya persilakan. Terima kasih buat Christina ya, selaku MC. Selamat pagi semua, salam sejahtera, salam sehat selalu. Pagi ini cerah ya, teman-teman. Hari ini di tempat saya sangat cerah ya. Jadi mudah-mudahan menyambut baik program kita hari ini gitu. Saya atas nama Program Studi Seni Rupa Murni menyambut baik ya kegiatan ini yang digagas oleh Ibu Arisa Pandanwangi untuk menghadirkan dosen tamu kita. Udah hadir, Kang Mul. Terima kasih udah hadir. Upaya ini adalah untuk mewujudkan konsep dan konteks yang terbaru dari Fine Arts Departemen Maranatha Christian University untuk mengangkat sisi entrepreneurship. Ini adalah sisi dari gabungan antara sisi estetika dengan sisi kewirausahaan. Selama ini kita menganggap bahwa seni rupa itu dia tidak ada hubungannya dengan kewirausahaan gitu. Seniman itu kalau mau menjual karya jual aja, kalau enggak juga nggak apa-apa kan gitu ya, Kang Mul ya. Nah sekarang zaman berubah, berbeda gitu. Makanya ada istilah industri kreatif. Seniman itu, lulusan seni rupa itu ya itu orang yang paling kreatif. Di dunia ini yang orang yang paling kreatif ya lulusan seni rupa gitu. Silakan nanti bertanya sama Kang Mulyana, ke Bu Yesa, ke Bu Erika di sini yang hadir. Saya sendiri juga sekolah sampai S3 itu di otak saya itu urusan kreativitas aja gitu. Tidak berubah itu dari S1, S2 sampai S3. Urusan sekolah seni itu ya urusan kreativitas, sehingga kalau kita keluar dari sekolah seni karena kita bermodal kreativitas, istilah kita bisa survive, ya bisa hidup karena kita bermodalkan kreativitas, bukan bermodalkan investasi yang lain gitu. Kreativitas tidak ada batasnya sehingga itu bisa diimplementasikan ke hal-hal yang lain. Kang Mul juga itu yang akan diungkapkan atau dipresentasikan hari ini, bagaimana dari craft detachment ya, dari kerajinan tangan gitu, hand skillness yang dianggap remeh-temeh oleh orang lain itu bisa diangkat ke permukaan menjadi sebuah karya seni yang direpresentasikan di tingkat global dan internasional gitu. Dan itu menjadi hal yang luar biasa gitu. Ketika seni rajut gitu ya, kerajinan, lalu diangkat ke permukaan menjadi sebuah nilai tinggi, di nilai estetika yang memiliki nilai tinggi, dan itu menjadi menjadi investasi gitu, investasi negara bahkan, bukan cuma Kang Mul. Kang Mul menjadi simbolnya justru untuk mengangkat hal-hal yang sifatnya disepelekan orang gitu. Ya, seniman kan memang tugasnya itu. Ketika orang menyepelekan sesuatu, seniman mengangkatnya menjadi hal yang tinggi kan gitu ya, Kang Mul. Dulu juga semua kan menyepelekan apa itu gambar. Melukis itu apa sih? Lukisan itu kan tidak ada artinya buat orang yang awam gitu. Tapi justru itu yang mengubah dunia kan. Dunia ini dibentuk oleh seni rupa. Itu ada penelitian dari BBC ya, bahwa seni rupa dunia ini dibentuk oleh, atau peradaban ini dibentuk oleh seni rupa, bukan oleh matematika, fisika, kimia gitu. Tapi oleh seni rupa gitu ya. Silahkan dilihat videonya di channel BBC itu sangat jelas gitu. Hari ini saya berterima kasih juga kepada para undangan yang hadir ya, teman-teman dari SMP, SMA, dari sekolah menengah. Ini penting buat anak-anak sekolah menengah, pada guru-gurunya saya ucapkan terima kasih bahwa anak sedini mungkin ya dari tingkat menengah pertama dan tingkat menengah atas itu harus mengenal tentang ilmu seni rupa ya gitu Kang Mul ya. Mereka harus dari awal tuh sejak dini ketika mereka mengenal ilmu seni rupa, mereka terbuka wawasannya gitu bahwa ada dunia lain gitu. Bukan dunia-dunia yang sifatnya materi gitu ya, bukan dunia yang sifatnya logis, bukan dunia-dunia yang sifatnya melulu urusan duniawi gitu. Ada yang sifatnya estetik gitu. Bahwa dengan kita memiliki perspektif estetika, kita akan melihat segala sesuatu menjadi menyenangkan gitu. Nah itu yang akan poin utama yang akan dibahas hari ini oleh Kang Mul, bagaimana perjuangan Kang Mul untuk mengangkat
keterampilan tangan gitu ya, yang unik, yang khusus, itu menjadi satu karya seni yang adiluhung gitu. Saya ucapkan selamat untuk penyelenggara program ini. Saya atas nama Program Studi Seni Rupa Murni sangat berterima kasih kepada yang hadir. Ini titipan juga dari fakultas untuk teman-teman guru atau yang tidak hadir ya, nanti bisa disampaikan bahwa Seni Rupa Murni Maranatha membuka kelas karyawan untuk mereka yang belum punya sarjana seni ya. Untuk yang mengajar seni dan budaya itu kita membuka kelas karyawan untuk meraih gelar sarjana karena tidak dibatasi umur di Fine Arts Departemen Maranatha itu, dan kita juga memiliki fasilitas yang mumpuni. Itu aja mungkin dari saya, tidak akan panjang lebar. Silakan untuk melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Christina. Oke, sebelum kita lanjut ke acara inti, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Kang Mul, sebelumnya saya ingin mengingatkan agar seluruh partisipan dapat mematikan suara. Bagi yang ingin on cam silahkan on cam. Akan tetapi kita demi kenyamanan semua, demi kelancaran acara, silahkan untuk mematikan suaranya. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kang Mul. Oke, Kang Mul lahir di Bandung, Indonesia pada tahun 1984. Beliau lulus dari jurusan Pendidikan Seni Rupa UPI Bandung pada tahun 2005, kemudian 2004 sampai 2005 jurusan Manajemen Lembaga Keuangan Islam di ISID Gontor di Ponorogo. Beliau sudah melaksanakan banyak one person shows, mungkin solo exhibition mungkin ya Kang. Di antaranya 2020 itu pameran Diversity Esplanade Theatres on the Bay di Singapura, kemudian 2020 The Messenger Art Porters di Singapura, kemudian 2019 di Thailand, 2019 di tahun yang sama mengadakan pameran di Perth di Australia. Kemudian ada group shows di antaranya 2020 di Korea Selatan, di Yogyakarta, juga di New York. Kemudian beliau sudah melaksanakan commission works juga ada 2009 dari Korea Selatan, dan di tahun yang sama 2019 dari Singapura. Kemudian Kang Mul ini sudah mengikuti residensi juga di Australia, salah satunya pada tahun 2019. Dan 2014 di Nafas Residensi di Yogyakarta. Oke, itulah sekian CV dari Kang Mul. Kita akan lanjut menonton video dari Kang Mul. Pemutaran video mungkin akan dibantu oleh panitia. Mangga, silahkan Pak Adi. Atau Kang Mul langsung ya yang share screen? Kang Mul langsung tadi. Oh iya, boleh. Mangga, Kang. Dari saya. Menyelam lebih dalam. Kekayaan yang begitu hebat, segala hal baik yang Indonesia miliki, menjadi inspirasi bagiku. Keanekaragaman dan misteri membuat pikiran dan tanganku terus bergerak agar tidak hanya aku, tetapi semua orang bisa terhanyut di dalamnya. Bagiku, karya adalah sebuah proses spiritual dan kebersamaan yang lebih dalam dengan alam dan sesama manusia, hingga melekatkan pikiran kita pada satu labuhan, kenali, cintai Indonesia. Tadi itu video sedikit tentang
konsep yang sebelumnya saya bawa sebenarnya sampai sekarang. Nah, tadi udah dikenalkan sama moderator. Terima kasih banyak atas undangannya, Bu Aris dan semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, sebelum saya memaparkan atau enggak bercerita tentang pengalaman saya bagaimana karya ini dibilang apa ya oleh kolektor atau ketika sedang saya berpameran itu disebutnya social enterprise. Sebelumnya saya belum tahu juga. Saya sebelumnya cuman mengerjakan aja apa yang saya ingin lakukan gitu. Ini jadi emang awalnya dari hobi. Saya akan memperlihatkan ini slideshow dulu pameran yang akan datang dan sebelumnya. Dari situ saya akan bercerita dan ntar nyambung bagaimana saya bekerja sama atau membuat yang asalnya saya bekerja sendiri, kemudian bisa membuka istilahnya lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu sekitar saya gitu. Jadi selain saya menolong diri saya sendiri, saya bisa membantu ibu-ibu di sini gitu dan saling berbagi. Bisa kelihatan nggak itunya, share screen-nya, Bu? Ada Kang. Kelihatan, ya. Oke. Jadi untuk di tahun ini alhamdulillah meskipun pandemi saya masih ada pameran yang akan saya kerjakan. Kebetulan bulan depan saya kalau lancar, semoga lancar, saya akan berpameran di Korea Selatan lagi dan akan residensi selama 3 bulan. Nah, sekarang lagi sibuk ngurusin visa, tapi karyanya udah mulai dikirim. Karena sebagian karya sebenarnya sudah ada di Korea Selatan di tahun kemarin. Nah, untuk pameran saya ke depan itu ada ini namanya Chengju Craft Biennale 2021. Nah, di sini saya udah mulai membuat seperti 3 dimensi sketsa 3D. Jadi biasanya tuh karena pengalaman sebelumnya saya kalau pameran saya bisa hadir, biasanya saya hadir gitu karena saya yang menginstal sendiri dengan tim. Tapi dengan adanya pandemi sekarang ini kan ada regulasi yang ada batasan-batasan sehingga saya tidak bisa pergi ke pameran itu. Makanya dengan membuat sketsa 3 dimensi ini sangat membantu sekali untuk panitia di sana untuk menginstal karya saya. Nah, dan itu terjadi waktu tahun kemarin, dimulai tahun kemarin. Nah, ini salah satu sneak peek-nya yang akan saya tampilkan di Korea. Ini seperti itu. Ini karya sebelum diinstal secara keseluruhan. Nah, untuk yang sebelumnya, yang terbaru, saya baru tadi sudah diterangkan dibahas sedikit sama moderator, ada di Messenger, di Artpotter. Di tahun lalu saya berpameran tunggal di Singapura di Artpotter. Karyanya seperti ini. Ini tuh kostum. Jadi ini pengembangan dari Mogus sendiri. Mogus itu sebenarnya
Mogus itu karakter yang saya buat singkatan dari monster gurita Sigarantang. Karena kenapa Sigarantang ya? Dasarnya tuh kayak ini, kayak tabung gitu, kayak tabung gitu. Terkesan seperti nama marga keluarga Batak, tapinya sebenarnya bahasa Sunda. Sigarantang. Nah, itu yang teman-teman lihat di sini ada kostum karena kalau teman-teman ngikutin IG saya sebelum ada IG khusus untuk si karakter saya sendiri, si Mogus, yang di mana saya pakai untuk menceritakan saya ketika saya berpergian kemanapun. Jadi ada misalnya tuh di Malaysia, Singapura, Thailand, atau ke negara lainnya yang tiap karakternya beda-beda. Tiap karakternya beda-beda. Jadi saya bisa istilahnya saya bisa menceritakan bisa mengekspresikan diri saya lewat si karya ini. Nah, ini karya saya paling baru tahun kemarin dan baru selesai di Mei tahun ini. Ini judulnya Diversity. Nah, si Diversity itu menceritakan tentang bercerita tentang keadaan kita yang dengan adanya corona kita nggak bisa berkumpul gitu. Terus awal-awal terjadinya corona itu kayak menyalahkan, jadi kayak membenci orang-orang Asia seperti itu. Tapi sebenarnya tuh kalau yang saya lihat sih keberagaman itu menjadi suatu berkah asal kita sadar aja dan asal kita sadar gitu. Nah, saya pengen ngebangun itu lagi gitu karena banyak ketidakpercayaan setelah kejadian ini gitu. Jadi kebanyakan takut gitu kita tuh, kebanyakan takut. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau dilihat di sini macam-macam gitu, ada mogus, ada jellyfish, ada ikan gitu. Ini semua dikerjakan tidak oleh saya sendiri. Saya dibantu dengan ibu-ibu di Yogyakarta. Ada 4 tempat di sini di daerah Sorogenen, dibantu, terus di tempat saya sendiri, sama di Minomartani. Ada 4 tempat. Nah, untuk biasanya saya mengerjakan satu karya ini tuh bisa setengah tahun gitu, Nah, ini sekitar 30 orang yang mengerjakan. Nah, kalau bisa dilihat di sini kan ada yang kecil, ada yang gede. Untuk yang gede biasanya yang mengerjakan itu ada bapak-bapak, karena ibu-ibu susah kasihan gitu, tenaganya nggak seperti yang cowok gitu. Makanya untuk yang ukuran besar seperti ini dikerjakan oleh yang cowok-cowok. Nah, begitu juga ini Ocean Wonderland. Nah, kebetulan untuk yang Ocean Wonderland ini sebenarnya karya saya waktu di Bangkok. Nah, ini dia. Ini detailnya. Nah, karya saya itu sebenarnya tuh bentuknya modular. Konsepnya modular, jadi istilahnya tuh kalau teman-teman lihat di sini bisa dari satu pulau ini terdiri dari berbagai macam modul.
Nah, di modul-modul ini yang dikerjakan oleh apa ya? Jadi setiap ibu saya beri pattern yang berbeda setiap ibu-ibunya. Kemudian saya kumpulkan dan saya rajut menjadi satu bagian seperti ini, kalau bisa lihat. Nah, dan setelah itu digabung, dijahit kembali menjadi satu keutuhan seperti ini. Dan untuk nah kalau dilihat setiap bentukannya beda-beda dan ini dikerjakan oleh biasanya ibu yang berbeda. Karena setiap ibu-ibu di sini kan mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Jadi di sini sebagai seniman kita harus jeli atau enggak, harus mengerti, harus paham atau enggak harus apa ya namanya itu tahu kelebihan kekurangan si perajut atau enggak pengrajut yang membantu kita. Jadi si ibu-ibu itu ada yang dilatih dari awal, ada juga yang sebenarnya udah tahu basic atau enggak udah jago. Nah, mungkin ini menjadi tolak ukur ya dari atau enggak ini di karya di Arjok ini di tahun 2018 ini. Jadi kalau teman-teman yang di sini belum tahu adalah salah satu kegiatan seni atau art fair yang ada di Jogja yang cukup dikenal lah untuk dunia seni rupa. Dan kebetulan waktu itu saya dapat amanah untuk membuat commission work atau fasad. Jadi seniman utamanya yang ditaruh di depan. Nah, saya bersyukur karena tidak semua seniman dapat dipilih menjadi seniman fasad, karena memang untuk masuk juga kadang diseleksi. Nah, dari sini banyak sekali setelah Arjok ini banyak sekali pameran dari luar yang referensinya di pameran Arjok ini. Nah, untuk pameran Arjok untuk karya Arjok ini dikerjakan oleh 70 orang. Nah, di sini juga saya banyak belajar dari karya Arjok ini. Saya banyak belajar. Nah, sebelumnya saya bekerja sendiri. Nah, di sini ini pertama kali saya memutuskan untuk minta bantuan komunitas rajut yang ada di Jogja, karena waktu sebelumnya saya cuma punya asisten sekitar atau enggak yang membantu ngerajut itu sekitar 10 orang. Hanya di Sorogenen. Dan Kaliurang itu pun ya sekitar 10 orang lah. Dan kebetulan untuk mengerjakan instalasi rajut sebesar ini nggak mungkin kan dengan 10 orang. Nah, dari situ saya meminta, kebetulan sebelumnya saya emang bergabung dengan komunitas rajut yang ada di Jogja. Jadi di sini yang membedakan, mungkin karena saya pernah tinggal di Bandung sampai di Jogja ya. Nah, di Jogja itu terkenal dengan istilah komunitasnya ya, guyubnya. Nah, saya merasakan itu, dan ketika saya membutuhkan bantuan ternyata banyak teman-teman yang mau menolong saya gitu. Nah, di komunitas ini saya bertemu dengan beberapa perajut yang mereka punya asisten rajut juga gitu. Nah, di situ saya meminta bantuan teman-teman di komunitas rajut. Nah,
ya, nah pentingnya komunitas di sini adalah kita bisa men-share gitu, bisa men-share kerjaan, bisa men-share, bisa berbagi trik-trik, bisa tahu harga gitu. Karena sebelumnya saya nggak tahu harga untuk merajut gitu. Karena makanya bukannya itu ya, ini pengalaman aja. Jadi kenapa saya pernah berpikiran kenapa ya karya saya laku tapi saya nggak punya duit gitu ceritanya. Nah, dan ternyata emang cost-nya emang besar banget untuk instalasi. Jadi di sini saya belajar di teman-teman komunitas bagaimana menentukan harga dari suatu pekerjaan rajut kayak gitu. Jadi ada standar-standarnya. Jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tapi fair gitu, fair. Jadi kayak fair price ya. Karena saya pun merajut. Jadi merajut itu sesuatu yang yang sangat bukan sulit ya, capek gitu. Saya merasakan capek, tapi ya itu dia bagaimana cara menghargai suatu pekerjaan gitu. Nah, di komunitas rajut ini saya belajar banyak banget gitu. Nah, ini siapa yang coret-coret ya? Ya, ini kepada semua peserta tolong tidak dicoret-coret ya adik-adik ya. Aduh, ampun deh. Mohon pengertiannya ya adik-adik. Nggak boleh ya. Ya, bentar. Nah, ini oke. Bentar. Begitupun ini bentar ya, ini nggak kelihatan. Saya stop dulu, bentar. Stop dulu gitu. Ya di Biar lebih stop jelas dulu lagi. Pak. Di stop dulu ya. Di stop dulu. Klik. Coba mohon pengertiannya ya kepada teman-teman peserta untuk tidak mencoret-coret karena sangat mengganggu presentasi. Kalau memang presentasi ini tidak diinginkan, silakan untuk keluar aja dari Zoom. Share screen. Oke, bentar. Oke. Nah, ini bisa jadi kelihatan bersihnya gitu. Nah, ini kebetulan dan saya sadar juga di sini juga saya sadar betul akan kekuatan apa ya, kerjasama gitu, kekuatan banyak orang gitu. Jadi bagaimana saya bisa merealisasikan karya saya gitu tanpa bantuan mereka saya tidak akan seperti sekarang itu. Saya sangat-sangat berterima kasih sampai sekarang mereka juga membantu karena ya semakin sini semakin besar, apalagi yang sekarang ini yang di Korea ini 3 kalinya Artjok, jadi lebih besar lagi. Hey, sebelum dong. Ini detailnya seperti itu. Nah, ini beberapa bisa lihat ini beberapa asisten saya. Jadi ini tuh sebenarnya yang berkumpul sekarang ini yang jago-jagonya, yang beneran masternya. Jadi kalau dilihat dari ini ada kebetulan kalau saya ada TUP ini sebenarnya guru rajut saya di Bandung, Tobucil. Jadi dulu saya kan lulusan seni rupa UPI ya, di UPI nggak belajar rajut. Saya belajar rajutnya di Tobucil. Jadi alhamdulillah gitu yang terpakai yaitu dari belajar di Tobucil. Jadi Senin sampai Jumat saya kuliah, Sabtu minggunya saya magang gitu. Jadi nggak magang juga sih, jadi istilahnya jadi ini penjaga toko. Nah, karena di Sabtu Minggu itu juga kan ada komunitasnya. Jadi Tobucil waktu dulu terkenal dengan klubnya, ada klub rajut, origami, ada klub nulis, macam-macam. Jadi ketika kebagian jaga saya sambil belajar gitu, biar nggak jenuh gitu.
belajar merajut dulu. Nah, kalau ini merenda, yang saya lakukan di sini adalah merenda kebanyakan. Jadi nah mungkin itu lagi ya, saya terangin lagi bahwa merenda itu merajut, merenda itu memakai satu jarum nih ini. Nah, kalau merajut itu pakai 2. Nah, kebanyakan yang saya lakukan adalah merenda dengan hakpen ini, karena bisa lebih ini ya, lebih kuat gitu hasilnya. Kalau merajut biasanya bagusnya buat kayak apa sih, kayak buat barang pakai kayak kupluk, shawl gitu, rompi. Nah, untuk merenda ini bagus banget gitu untuk membuat karakter kayak amigurumi, bentuk-bentukan gitu, yang teman-teman lihat di sini gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini tuh saya merasakan pas awal datang juga, saya merasakan ketika di Jogja, saya merasakan bahwa saya tidak perlu meminta, bahkan mereka yang menawarkan, kadang mereka menawarkan bantuan. Nah, ketika sekarang lagi nggak ada kerjaan, kan mereka juga punya asisten-asisten ya, jadi saya isi gitu dengan kerjaan saya. Jadi akhirnya saya bisa saling ngebagi gitu, berbagi gitu di sini. Nah, ini salah satu pria yang membantu saya bisa merajut juga, dan selalu saya bawa kemana-mana keluar, karena apa ya, tukang install ikan-ikan ini ikannya tuh ada 5.000 ikan, jadi lumayan cukup apa ya, membutuhkan waktu untuk memasangnya gitu. Ini bisa dilihat bagaimana hektik atau enggak riuhnya memasang instalasi. Nah, sebenarnya di tahun 2018 itu saya karena saya sadar diri merajut itu membutuhkan waktu. Jadi tahun 2018 tuh sebenarnya saya cuman punya satu proyek, pameran di Selasar Sunario di Bandung, untuk memperingati 10 tahun lahirnya Demogus, karakter saya itu. Nah, karena Demogus pertama kali lahir di Tobucil waktu ada acaranya Crafty Days. Nah, di tahun 2008. Nah, tahun 2018 ini waktu itu saya berniat untuk kembali membuat syukuran gitu. Syukuran perjalanan selama 10 tahun. Nah, dan alhamdulillah ternyata sebelum pameran dimulai, saya mendapat commission tadi yang dari Artjok, yang teman-teman lihat karya sebelumnya, judulnya si Remembers tadi. Nah di Artjok, di Selasar ini, nah tadi kan di ruangan sendiri. Nah, ini tampilan ketika di Selasar Sunario, Bandung. Nah, alhamdulillah saya dikasih berkesempatan gitu untuk berpameran di tempat ini gitu. Dari dulu saya punya cita-cita, dan emang tempatnya cocok banget gitu. Saya mencari tempat yang tidak terlalu tinggi gitu. Nah, dari sini, dari pameran 2018 ini, saya banyak mendapat mendapat istilahnya penghargaan lah bagi saya sendiri, kayak seperti seniman yang Artist Award di LA, udah gitu majalah Tempo gitu, seniman pilihan majalah Tempo gitu, kayak gitu banyak banget di pameran ini, alhamdulillah dapat. Nah, di pameran ini juga karya-karya saya alhamdulillah dapat sekarang bisa tur ke kemana-mana, dari awalnya ke Australia, di Perth saya pameran tunggal. Jadi si karya yang di Selasar kemarin itu akhirnya bisa tur gitu.
tahun 2019 di Perth, udah gitu tahun 2020 di OCMA di LA, di Orange County Museum of Art, dan tahun ini di Korea gitu. Jadi si pameran yang saya buat di Bandung itu alhamdulillah bisa tur gitu, bisa tur. Nah di situ juga kalau pengen tahu gimana sih si seniman dapat duitnya, ya selain menjual karya, si seniman itu dapat duit dari artis fee, biasanya dari pameran. Ini mulai lagi nih ada yang coret-coret. Mohon maaf ya, ada yang coret-coret. Jadi selain kalau ditanya dari mana seniman dapat duitnya, selain dapat dari penjualan karya, ya dari artist fee itu gitu, dari artist fee. Ini yang dari Bangkok ini yang kata saya dari Bangkok. Nah ini yang waktu di Perth, jadi pameran yang waktu di Bandung di Selasar Sunario ini pindah ke Perth juga. Seperti itu, jadi bisa pindah-pindah tergantung dan atasnya alhamdulillah banyak banget gitu. Ini contoh-contoh bagaimana ruangan sangat mempengaruhi karya sih di sini juga. Saya bisa lihat gitu. Nah ini awal-awal juga, ini awal-awal saya tahun 2016 kebetulan pertama kali saya pameran tunggal itu 2012 di Galeri Gelilia di Bandung, kemudian di Jogja dan dapat residensi, dan 2016 saya berkesempatan untuk pertama kali pameran di museum di Singapore Art Museum, dan ini juga menjadi mendapat respon yang sangat-sangat baik karena mungkin karya saya itu bisa dinikmatin berbagai kalangan gitu, dari yang kecil sampai yang tua gitu. Nah kalau ini yang seriusnya di Biennale, ini semua saya bikin kereta dari ujung ke ujung di Biennale. Ini tentang sebenarnya, sorry, tadi yang pink tadi sebenarnya saya pengen, nah itu dia, saya pengen breaking stereotype bahwa merajut itu sebenarnya tidak hanya dulu, kalau yang saya lihat di rajut itu banyak sekali manfaat. Ya bisa dikatakan meditatif. Bagi saya sendiri, rajut itu bukan skill. Kita harus membuat pattern gitu, harus menghitung gitu, harus membuat pola gitu untuk membuat suatu bentuk. Belum lagi kita ngajarin ke orang gitu, kayak gitu. Jadi membutuhkan skill gitu untuk menjadi seniman instalasi atau enggak merajut itu sendiri gitu, karena banyak manfaatnya. Selain bisa membuat pakaian untuk diri sendiri atau hadiah buat orang lain, kita bisa membuat macam-macam lah dari sini. Dan ya alhamdulillah dengan merajut ini saya juga bisa merasakan bagaimana pergi ke luar negeri gitu, undangan gitu, ada undangan. Jadi manfaatnya ternyata banyak banget gitu dari merajut gitu. Yang asalnya emang buat diri sendiri, buat ya kalau di Bandung itu kebetulan saya rumahnya tuh di Bale Endah di Rancamanyar. Sedangkan kampus saya di UPI kan jauh banget kan. Nah, ketika pakai motor saya membuat shawl dan kupluk. Jadi selama kalau tanya ke teman-teman saya zaman saya kuliah, saya tuh selain jualan benang di kampus gitu, saya jualan kupluk, shawl gitu yang mau mesen gitu, kayak gitu. Jadi sambil mengisi waktu gitu, sangat berguna. Jadi ketika ngobrol saya masih bisa sambil ngerajut gitu. Jadi waktunya nggak terbuang gitu. Jadi selain mengobrol saya juga dapat sesuatu gitu, kayak gitu. Jadi dan enaknya lagi merajut itu bisa dibawa kemana-mana sih. Jadi bisa kecil-kecil nanti dikumpulin baru digabungin gitu di rumah gitu. Nah itu yang membuat saya tertarik dengan si media rajut ini gitu, begitu ya. Dan sekarang juga tambah karena dari segi bahan gitu, dari segi banyak yang
tema banyak yang dieksplor gitu. Jadi teman-teman tuh selalu bilang, kamu nggak bosan yang ngerajut? Nggak bosan karena masih banyak yang harus dieksplor gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mendengar dari cerita tadi ada beberapa poin yang saya terangkan gitu di sela-sela bercerita tentang pengalaman saya berkarya sampai sekarang itu. Tapi saya sangat berterima kasih sih sebenarnya sama ibu saya, ibu apa ya, ibu tiri ya, nggak sih ibu lah, pokoknya ibu lah. Jadi saya belajar di Bandung. Jadi kebetulan orang tua saya itu bergerak di bidang usaha makanan. Nah, kebetulan ketika 2012 saya pameran tunggal, ada perasaan kecewa karena waktu dulu pameran kan, cuman ketika pameran karyanya ternyata ini apa sih yang kejual cuma satu gitu, kayak aduh, itu tuh ya itulah biasalah orang itu ya, orang baru keluar ya terus pameran tunggal mengharapkan sesuatu tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Dan waktu itu saya merasa bisa nggak ya saya bisa hidup nggak ya di seni rupa gitu, bisa nggak saya hidup di seni rupa gitu. Terus akhirnya saya nyerah karena apa sih, saya sempat nyerah dan akhirnya saya balik ke Bandung. Setelah dari pameran tunggal 2012 di Jogja tuh saya balik ke Bandung dan ngebantu rumah makan bapak saya gitu, kayak karena malu kan, zaman itu udah selesai kuliah terus mau minta uang lagi juga malu, jadi ya udahlah coba ngebantu gitu. Nah, di jeda saya selama membantu orang tua saya di usaha makanan, kebetulan ibu saya catering. Jadi ada perkataan ibu saya yang selalu saya ingat, di mana dia apa sih, dia ikut anggota ini komunitas catering, jasa apa ya, jasa boga ya, APJI gitu yang. Nah, dia menerangkan bahwa apa manfaatnya mengikuti komunitas. Karena misalnya kalau di catering itu kalau kita mampunya memproduksi 100, terus sedangkan tamu pengennya 200. Nah, yang sisanya, yang 100 kita bisa membagi kepada teman-teman di komunitas itu, kayak gitu. Dan begitu juga sebaliknya, ketika teman kita yang di komunitas itu butuh, pasti dia akan mencari kita kan, kayak gitu. Jadi sharing apa ya, sharing ya berbagi gitu, berbagi di sini tuh ada berbaginya. Dan itu yang saya ingat dan saya aplikasikan juga ketika di Jogja gitu, dan ternyata berhasil gitu komunitas. Meskipun ya yang namanya komunitas adalah gosipnya, ada dramanya, tapi ya manfaatnya juga banyak gitu kalau di komunitas. Nah itu dia. Apalagi ya, mungkin bisa dari ntar saya cukupkan dulu kali ya, nanti bisa bertanya lebih banyak tanya jawab kali ya, apa yang belum dimengerti atau enggak, butuh ya saya ya dari pertanyaan aja mungkin seperti itu. Itu aja ya, gimana? Oke, Kang. Iya. Iya. Ini maaf sebelumnya saya keputus tadi, laptopnya error tiba-tiba mati. Tapi ini saya udah ada salinan pertanyaan-pertanyaan, Kang. Gitu, Sebentar. ya. Nanti mungkin saya bantu bacain pertanyaannya ya, Kang. Yes. Ini ada dari Bu Rina Mariana. Sejak kapan belajar merajut? Ya, Kemudian terima kasih Bu Rina. Pertanyaan kedua, keterampilan merajut yang luar biasa ini awalnya bagaimana, Kang? Boleh, Kang, silakan. Oke, kalau
Di sini juga mungkin tadi aku lihat ada di awal ada guru-guru ya, kayak guru-guru SMP, SMA gitu ya. Halo. Nah, saya masih penasaran kenapa dulu nggak ada lagi belajar basic skill kayak menjahit, merajut, sedangkan waktu saya SMP, kebetulan saya SMP di SMP 2 tahun 1996 sampai 1999 ya. Saya di SMP 2 itu sebenarnya ada mata pelajaran tata busana. Saya dapat menjahit dasar sama merajut dasar di situ, di tata busana itu. Nah, ya, tapi saya belajar banyak waktu di Tobucil, jadi saya masuk 2005 di Bandung. Saya termasuk telat sih karena saya pesantren dan lumayan cukup lama di pesantren. Jadi saya agak telat, harusnya saya angkatan 2002, tapi saya baru masuk ke kampus 2005. Nah, di 2005 saya awalnya tertarik dengan origami. Karena waktu dulu tuh saya sebagai orang yang pengen jadi seniman, pasti pilihannya kalau nggak ITB, ISI atau apalah yang seniman. Tapi kebetulan saya kurang beruntung tidak masuk kampus tersebut, dan ketika itu teman-teman saya teman-teman yang masuk ITB itu lagi TPB-nya berpameran Omigari, jadi instalasi origami, dan saya sangat menikmati itu, dan saya sangat kayak wah, terkesan gitu, dan saya mau belajar. Nah, ketika ditanya tuh yang ternyata gurunya tuh dari Tobucil. Nah, dari situ saya ke Tobucil, dan ternyata tidak hanya origami, ada rajut, dan kemudian setelah origami saya belajar rajut, belajar nulis, belajar banyak banget karena banyak sekali orang yang berkumpul di sana gitu, dari seniman, dari berbagai macam orang kumpul di sana gitu. Dan saya sangat menyukainya gitu. Orang-orang kreatif kayaknya pada kumpul di sana waktu itu. Jadi saya sangat enjoy bergabung di sini gitu. Kayak gitu. Jadi yes, tadi saya belajar sama itu TOP itu sekarang masih ada tuh Bucil. Kalau teman-teman di Bandung pengen belajar, bisa datang di Tobucil di Jalan Panaitan. Dulu di Jalan Aceh, sekarang pindah ke Jalan Panaitan nomor 18. Saya biasanya kalau ke Bandung juga suka ke sana gitu. Dan di Tobucil sendiri ya saya masih belanja juga di situ, belanja bahan, belanja alat gitu. Dan pasti saya selalu berkonsultasi dengan guru saya tersebut. Kalau ada kesusahan, masih sampai sekarang. Jadi kalau pengen belajar ya ke situ aja, ke Tobucil gitu. Bisa datang gitu kalau mumpung lagi di Bandung. Kayak gitu. Itu aja, itu ya. Itu enggak menjawab pertanyaan enggak? Menjawab pertanyaan enggak? Menjawab Kang Mul. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya ya. Sangat luar biasa kayaknya. Ini tertarik juga saya. Hai. Masih siswa-siswanya tuh ya, siswa-siswa saya yang masih SMP itu kan bisa berkembang dengan sejak dini gitu. Mudah-mudahan bisa memotivasi siswa-siswa saya gitu. Terima kasih. Masih ada satu lagi pertanyaan di bawah. Silakan. Boleh ya. Silakan. Iya, Mbak. Ini saya akan bacakan pertanyaan tambahan dari Ya. Kayaknya ngilang ini, Sofia, terlempar. Saya bantu ya, lanjutin yang pertanyaan Bu Rina biar sekalian. Bagaimana mengajak atau mengumpulkan, memotivasi seniman rajut biar agar sangat bersemangat. Gimana Kang Mul caranya mengumpulkan dan memotivasi seniman rajut biar mereka semangat? Semangat enggak, kalau semangat kita nah pada dasarnya kita nggak bisa memaksakan sih, apalagi
udah seniman ya, kadang mut-mutan ya Bu ya. Jadi untuk untuk semangat biasanya kita harus bermimpi dulu sih. Kalau saya sih sebenarnya saya selalu membuat mimpi-mimpi baru ketika mimpi saya yang sudah terlaksana, mimpi saya udah terlaksana, mimpi sebelumnya saya sudah terlaksana gitu. Jadi nggak tahu ya, saya selalu punya doa-doa gitu yang saya selipkan gitu ketika, dan itu tuh nggak tahu ini tuh terjadi aja sama saya, kayak seperti misalnya tuh contoh, dan apa yang saya doakan selalu aja kejadian. Kayak misalnya awal-awal gitu saya pengen ke pameran di Singapura gitu, terus saya coba pergi ke Singapura, terus saya berdoa ternyata tahun depannya dapat gitu, kayak gitu. Terus Alhamdulillah. kayak gitu terus kayak untuk commission art job gitu, kayak sebelumnya saya ikutan art job gitu, jadi sambil ngerajut di luar gedung itu. Tahun sebelumnya tuh saya tuh kayak membayangkan bagaimana ketika saya menjadi seniman commission gitu, seniman fasad gitu. Terus saya berdoa mudah-mudahan saya bisa dikasih apa ya, kesempatan gitu, karena saya udah punya bayangan gitu, kayak gitu. Ternyata tuh tanpa disangka tahun depannya saya dapat gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ketika udah dapat, saya buat lagi doa-doa baru gitu untuk memotivasi saya gitu. Dan itu tuh ya merasa hidupnya di situ gitu ya. Ya alhamdulillah lah masih seperti itu. Jadi ya itu dia untuk biar semangat ya, itu mah harus dari diri sendiri gitu. Membuat mimpi-mimpi atau apa ya, target-target yang pengen kamu capai ya, nggak sekarang ya, mungkin 2 tahun depan. Atau aku sebenarnya nggak ngoyo-ngoyo sih Bu. Aku sebenarnya pameran-pameran juga dapat taunya dari teman-teman. Jadi sebenarnya yang paling menyenangkan di Jogja itu si info tuh terbuka, dan orang-orang tuh mau mengenalkan seniman satu dengan yang lainnya. Jadi saya selalu bertanya kepada yang mengajak aku gitu, ternyata taunya dari seniman yang lain, teman-teman di Jogja sini gitu ya. Ya alhamdulillah gitu, kayak gitu. Jadi di sini tuh di share gitu. Jadi siapa yang punya kompetensi gitu untuk pameran ya pasti akan dibilang bahwa si karya si ini gitu. Ini cukup ini bagus gitu. Coba kamu lihat gitu, bisa dilihat sendiri kan, sekarang kan ada webnya, ada untuk menggali informasi sangat mudah kan, kayak gitu. Cuman wasilahnya mungkin dari kita gitu, kayak gitu sih. Jadi nggak terlalu sering, terima kasih banyak Kang. Iya, seminggu. Terima kasih Jadi kamu, luar biasa. Yang ya. intinya juga ada doa-doa diselipkan di sana ya. Subhanallah. Iya, benar. Iya. Jadi ya, terus kalau kumpul juga di sini sering Bu. Jadi sebelum pandemi kita kumpul sebulan sekali di minggu keempat. Jadi kita kumpul biasanya silaturahmi gitu, bawa makanan gitu. Jadi ngerjain ini gitu. Oh, kita lagi ngerjain ini, ngerjain bareng kayak gitu. Jadi silaturahminya dijaga juga. Iya. Terima kasih kamu, jazakallah khairan katsiran. Sami-sami, afwan. Kasih pertanyaannya. Oke. Kang Mul, ini ada pertanyaan selanjutnya. Saya akan bantu bacain ya, Kang. Dari mahasiswi Seni Rupa Murni Maranatha. Oke. Selamat pagi, nama saya Sari. Saya memohon izin untuk bertanya. Pertanyaannya adalah, berapa lama membuat instalasi rajut yang sangat luar biasa dan bagus ini? Boleh, Kang, silakan. Ya, saya membuat instalasi biasanya 6 sampai setahun. Makanya saya dalam setahun cuman ada 2 pameran atau 3 pameran biasanya. Jadi saya biasanya sekarang targetnya ada setahun cuman karya baru tuh cuman 1 instalasi gede gitu. Jadi yang sebelumnya diambil dari yang karya sebelumnya. Jadi sekarang sebagai seniman saya punya tiga karya. Yang satu karya buat di keliling gitu, kayak yang tadi teman-teman lihat dari awal, ada yang
tour gitu yang ke Australia, ke US, sekarang mau ke Korea gitu. Terus ada karya yang saya jual kecil-kecil gitu untuk berjalannya apa sih studio saya gitu, dan ya untuk hidup saya, untuk gajian ibu-ibu gitu, untuk keseharian gitu kayak gitu. Saya membuat yang kecil-kecil biasanya ya saya kerjasama dengan Art Porter di Singapura, salah satu galeri di Singapura, dan di New York Sapar Gallery kayak gitu. Jadi mereka yang menjual karya-karya saya gitu, yang menyalurkan karya saya. Dan yang ketiga, karya yang bisa saya dedel. Jadi daripada numpuk ya karya, nah enaknya rajut itu kalau gagal bisa didedel, bisa dirajut ulang gitu. Jadi nggak apa ya, jadi nggak terbuang sia-sia gitu. Enaknya merajut, kalau dicobain aja lah, kalau merajut itu bisa didedel. Jadi ada masa di mana lagi misalnya eh, lagi bokeh gitu ya, tapi pengen berkarya. Jadi dari awalnya saya bikin rompi, udah gitu dibentuk jadi bikin apa ya, dibikin wadah-wadah, dibentuk jadi bikin tas, dibentuk jadi bikin boneka. Ada tuh seperti itu. Ada masa seperti itu saya. Karena saya menyukai benangnya gitu, kayak gitu. Menyukai si benang dan warnanya gitu. Jadi saya utak-atik gitu. Ya main dedel-dedel aja nggak apa, kayak orang lain tuh udah capek-capek gitu ya. Tapi dah itu kesenangannya di situ, merajut itu di situ kayak gitu. Oke, menarik sekali ya Kang. Ini semoga bisa menjawab pertanyaannya untuk Sari ya. Ini Kang ada pertanyaan selanjutnya dari masih dari mahasiswa Maranatha dari Iman Budiman. Pertanyaannya adalah, dengan begitu banyak orang yang terlibat, begitupun bahan yang digunakan cukup banyak juga, kalau boleh tahu berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan satu karya? Boleh Kang, mangga. Lumayan gede sih. Kosnya lumayan gede sih. Jadi nanti teman-teman yang tahu benang tuh, harga benang bisa dikalkulasiin sendiri deh. Karena saya tidak hanya menggunakan benang lokal, saya juga menggunakan barang impor juga. Jadi macam-macam, dari benangnya yang segulungnya ada yang 10.000 sampai 250.000 ada. Jadi variatif. Ya, ya bisa habis ratusan juta juga untuk membuat satu instalasi. Wah, besar sekali berarti ya Kang ya? Sangat besar. Sampai iya ratusan juta. Iya, karena kan Keren, selain keren. bahannya kita kan menggaji, membayar asisten ya untuk Ya, untuk keperluan udah tim juga ngebantu. ya Kang. Ya. Oke. Ya, terima kasih Ada jawabannya Kang, Erika. semoga membantu. Erika. Ini ada beberapa orang, beberapa peserta yang raise hand. Boleh, silakan. Mungkin ingin langsung open mic ya. Dipersilakan. Sebentar, saya coba lihat dulu tadi yang raise hand. Sudah tidak kelihatan sebetulnya. Ada Ari Kurniawan sama Jawaban. itu Ratih. Oh iya. Boleh untuk Ari Kurniawan. Bagi yang ingin bertanya langsung, boleh sekali untuk open mic. Langsung bertanya ke Kang Mul. Oke. Sambil menunggu mungkin ya Kang. Ini saya sebetulnya pengen tanya juga ke Kang Mul. Kang, saya yakin nih kalau misalkan proses kreasi itu ya somehow adalah proses yang spiritual. Tapi lebih lanjut tadi saya juga pernah baca statement dari artikel Akang yang mengatakan bahwa dalam merajut itu seperti ada proses penyembuhan atau healing. Itu Akang boleh cerita gak sih maksudnya itu apa gitu, penyembuhan atau healingnya itu? Karena tadi juga kan Akang pernah nyinggung kalau merajut itu seperti suatu kegiatan yang meditatif gitu. Jadi
Saya benar-benar tertarik sama ini, Kang. Boleh, Kang? Halo? Oh, Kang Mulnya ke disconnect ya? Iya, kayaknya kelempar nih. Oh iya ya. Dari awal juga sebetulnya kurang stabil ya, Bu. Iya, Sinyalnya. sebentar ya. Saya panggil lagi. Saya juga tadi kelempar beberapa kali. Sinyalnya kurang stabil. Wah, ini makin banyak pertanyaannya. Kang Mulnya kelempar, sayang sekali. Oke. Nah, udah ada. Halo, Udah Kang? masuk lagi? Belum di unmute ya? Nah, udah. Sorry. Halo, Kang? Udah ada belum? Ada lagi belum? Ada. Tes. Ada. Ya. Ya, silakan Nah, Sofi Oke. dilanjutkan. Iya, siap, Bu. Kang Mul, suara saya kedengaran, Kang? Kedengaran. Oke. Kita lanjut ke sesi pertanyaan, sesi diskusi lagi ya, Kang. Ini saya akan Boleh. bacain pertanyaan dari Bu Erika. Ya. Selamat pagi, Kang Mul. Selamat untuk karyanya yang keren sekali. Terlebih, Kang Mul mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Saya ingin bertanya, mungkin Kang Mul bisa bercerita lebih jauh mengenai karakter Mogus dan bagaimana akhirnya Kang Mul memilih untuk memiliki kesadaran untuk mengekspan karyanya menjadi sebuah karya instalasi dengan menggunakan medium rajut ini. Pertanyaannya menarik sekali. Terima kasih, Bu, pertanyaannya. Silakan, Kang. Wah, sepertinya disconnect lagi ya, Bu. Ya. Kang Mul, Mulya itunya berhenti ya, videonya. Oh, hilang lagi Kang Mulya. Nah, Sorry ini putus-putus. Tes. ada Kang. Tuh hilang wae. Betul nih. Kurang stabil ya sinyalnya, Kang. Ya nanti kalau nggak lagi saya pakai HP aja nggak apa-apa ya. Oh iya, Kalau ya, putus lagi boleh. saya pakai, nanti saya persiapan pakai data aja. Oke. Terima kasih Erika. Aduh ini teman aku. Seniman juga. Udah lama banget nggak ketemu. Terima kasih atas pertanyaan. Oh ya, saya belum menceritakan tentang karakter saya sendiri. Jadi, ini menarik sih sebenarnya. Terima kasih atas pengingatnya. Jadi sebenarnya ada masa lalu yang nggak tahu karena ini banyak anak-anak ya. Saya nggak tahu nih anak SMA, SMP itu pasti sering ngebully teman-temannya yang beda gitu. Jadi dulu saya termasuk orang yang sering dibully sih. SD SMP itu karena saya beda, karena saya dulu tuh nari, dulu tuh kayak mana ya, nari saya. Jadi saya sering dikatain lah ceritanya. Dari situ kenapa ya? Karena kenapa saya tidak bisa bergaul gitu. Sedangkan saya tuh yang namanya manusia kan sukanya bergaul ya, bersosialisasi ya. Jadi saya pengen bergaul teman-teman, tapi sepertinya mereka menjauh karena kayak nggak cocok gitu saya dengan kesukaan saya gitu. Nah akhirnya berkembang sih. Sebenarnya saya berterima kasih kepada bapak saya yang memasukkan saya ke pesantren kayaknya, karena yang perlu teman-teman ketahui bahwa di pesantren itu saya banyak belajar sekali seni rupa. Eskulnya bahkan seni rupa di pondok itu sebenarnya yang sangat membantu saya
menetapkan bahwa saya pengen jadi seniman gitu. Karena di waktu saya mondok, eskulnya tuh bagus banget, seni rupanya tuh bagus banget. Sampai awal-awal saya kuliah bukannya itu ya, bukannya saya menyambungkan, tapinya tuh saya tuh sangat ketika saya masuk awal kuliah di UPI, saya sangat kecewa dengan kakak kelas saya yang sombong gitu dan begitu sombong dan apa ya, semena-mena terhadap adik kelasnya gitu kayak gitu. Dan makanya saya bergabung di luar kampus gitu, saya bergabung di Tabucil gitu karena saya merasa tidak dihargain gitu sebagai orang yang mau belajar gitu kayak gitu. Nah, eh, nah Nah, di situ saya pengen membuktikan bahwa untuk kenapa ya ketika manusia itu berbeda itu selalu aja jadi mempunyai kekurangan selalu menjadi ejekan gitu. Makanya saya membuat satu karakter alter ego yang namanya si Mogus, Monster Gurita. Itu juga kebetulan saya nemukan Monster Gurita waktu lagi belajar menajut. Jadi saya belajar merajut itu ada namanya pom-pom bola rajut gitu yang biasanya jadi bandulan kupluk atau shawl kayak gitu. Nah, si Mogus pertama kali itu dibuat dari pom-pom itu gitu. Yang saya pamerkan yang tadi saya pamerkan di tahun 2008 gitu di Crafty Days. Kayak gitu. Jadi saya membuat alter ego itu karena dan mungkin juga karena saya tidak begitu pede gitu untuk menampilkan saya sendiri, saya menjadikan si karakter Mogus ini yaitu the other me, aku yang lain gitu. Jadi saya bisa berekspresi gitu, saya bisa menjadi apapun gitu. Apalagi yang namanya monster gitu, bisa jadi monster aneh, nakal, bisa monster cewek, cowok gitu, jadi ambigu gitu, nggak jadi genderless gitu. Nah di situ tuh saya ternyata, nah dari situ juga saya bisa asik dengan saya sendiri, tapi ketika saya mengerjakan, saya jadi punya teman gitu. Ada beberapa yang ketika saya bawa boneka itu ada yang nyamperin gitu, pengen tahu, apa ini lucu. Jadi membantu membuat suatu komunikasi gitu di situ. Oh, dengan saya berkarya ternyata saya bisa menjalin komunikasi dengan orang gitu, kayak gitu. Apalagi dengan semakin dewasa ya nggak kayak waktu zaman SMP SD ya atau SMA gitu yang orangnya gencet-gencetan gitu ya, saling hina-hina gitu. Kalau udah dewasa siapa sih, maksudnya mulai tahu diri gitu, mulai tahu bahwa akhirnya lu akan dihargai, kamu akan dihargai ketika punya karya gitu kayak gitu. Nah dari situ saya punya semangat gitu untuk ya udah saya bisa membuat berbagai macam karakter Mogus. Nah di situ ya berkembang sampai akhirnya menjadi tugas akhir saya gitu, tugas akhir di kuliah, tugas akhir yang nggak pernah selesai karena masih terus berkembang. Dan ya alhamdulillah kan dari asalnya itu buat healing saya pribadi gitu, untuk berdamai dengan diri saya, dengan dunia saya gitu, dengan lingkungan saya yang apaan sih ini manusia sebel banget gitu kayak gitu yang kayak membuat stres gitu. Dunia manusia itu sebenarnya membuat stres sih bagi saya gitu asalnya. Cuman ya ketika saya berdamai dengan diri sendiri dan ternyata si karya itu tuh berkembang gitu. Oh, ternyata dari satu karakter saya bisa kemana-mana dan saya membuktikan itu gitu. Saya membuat buku gitu. Coba ambil buku dulu ke sekolah. Nah, saya membuat, nanti saya akan memperlihatkan juga bagaimana si satu karakter bisa berkembang ke berbagai macam. Ya, contohnya tadi saya bisa pameran juga gitu kan, kemana-mana gitu kan. Saya juga membuat buku. Nah, ini ada buku juga, saya membuat buku The Mogus Colony. Jadi ini ada 2 edisi yang jadi istilahnya saya cuma punya tema monster gurita, tapi saya kayak menantang teman-teman saya di seni rupa gitu untuk membuat monster gurita versi mereka masing-masing gitu. Dan ternyata tuh mengejutkan, membuat saya
kaget, terkagum-kagum gitu dengan apa yang disebut akal gitu, yang disebut anugerah atau bekal dari Allah lah, kalau percaya Tuhan mah gitu. Jadi saya mengawalnya itu kayak modal dari Allah gitu, yang tangan kita, pikiran kita gitu, bisa berimajinasi itu suatu berkah gitu. Kalau disia-siakan kan ya ngapain gitu, kita udah dikasih akal gitu kan untuk berkarya. Nah saya minta, nah ini karya, ini buku pertama waktu pameran saya tunggal pertama di Bandung 2012. Jadi ini masih nggak punya duit nih, jadi hitam putih nih, masih hitam putih. Tapi tetap saya ngelakuin itu meskipun nggak punya duit, gimana caranya ya? Jadi saya mendekati om saya yang punya apa? Om saya yang punya percetakan gitu, biar harganya murah gitu. Kayak gitu aja, gimana caranya aja gitu, biar apa yang saya cita-citakan tuh terkabul gitu, terwujud. Kan tidak hanya berdoa aja, kita tuh harus ada usaha juga kan. Jadi doa-doa itu tuh harus ada usaha sih. Kalau hanya doa doang ya nggak mungkin lah. Dijamin nggak akan kebentuk kayak buku ini gitu, ada. Nah bisa dilihat nih. Terus, nah ini saya juga ngegambar gitu. Jadi saya tuh healingnya tuh kalau lagi bosen rajut saya ngegambar. Jadi apa? Nah gambar-gambar saya tuh kayak gini gitu, kayak gitu. Ya saya juga ngegambar sih. Vignette kayak gini gitu. Nah kayak gitu. Nah ada lagi nih bagian, nah ini The Bungkus Koloni itu kayak aku buat komunitas sendiri gitu tentang. Nah terus, nah ini tuh liatin kayak karakternya udah beda-beda tuh, liatin ini gambaran teman-teman saya kan udah macam-macam kan, beda-beda kan. Padahal ini dari tema monster gurita tuh. Tiap orang punya karakter gitu, garis masing-masing, imajinasi masing-masing gitu. Nah dari situ tuh kayak ya pada akhirnya sih ngingetin kita lagi untuk kayak pandai bersyukur, apa sih ya, bersyukur gitu. Semoga kita termasuk orang yang pandai bersyukur ya, karena kita udah dikasih kesempatan, udah dikasih modal akal ini gitu untuk berkreasi gitu. Dan ya gimana kita mau apa ya, kalau nggak bersyukur tuh kayak apa sih, kita tuh dikasih kelebihan gitu kayak gitu. Nah ini juga ini, karena kalau ini yang kedua, nah ini berwarna. Nah ini berwarna sama ada ininya, apa sih, ada ceritanya nih kayak gini. Ini tuh karakter saya. Nah ini cerita kenapa saya membuat Jono gitu. Jadi ada ceritanya juga gitu. Jadi saya membuat Jono ini waktu residensi di Yogyakarta. Jadi saya ketika pindah ke Yogyakarta, saya tuh kayak, ini kenapa ya kota ini kayak skeptik gitu. Jadi kayak matanya satu, kayak awas gitu, karena ini orang-orang Jogja tuh kayak apaan sih, kepo banget gitu, kayak gitu. Terus kayak kenapa ya orang-orang tuh nggak nanya langsung ke saya, malah nanya ke orang lain untuk mengetahui saya, kayak gitu-gitulah. Jadi cerita pribadi kayak gitu. Terus kayak ya pokoknya seperti itulah. Terus ini juga ada Ade Debil, terus kayak gitu. Jadi kita tahu gitu, ini ada Sarkodit. Jadi macam-macam di sini. Ya alhamdulillah. Nah ini kalau perlu tahu nih, ini anak kelas 3 SD loh yang ikutan. Ini dan cewek berkerudung, gambarnya kayak gini, coba bayangin. Bagus banget loh ini, ceritanya juga loh. Jadi pas pameran tunggal tuh ketemu orangnya gitu, datang, saya senang sekali, kayak ayo semangat kalau kayak gitu, macam-macam gitu. Jadi senang aja, jadi ngumpulin teman-teman satu buku. Nah ketika jadi buku ini kan saya bisa berbagi juga. Jadi sebenarnya konsepsi Mogus itu kenapa gurita, ntar nanya lagi. Kenapa gurita gitu kan, gurita tangan banyak. Jadi kalau teman-teman lihat di fantasi film-film itu selalu jadi karakter jahat karena tangannya banyak, karena berkuasa gitu ya. Kalau saya tangan banyak itu ya doanya bisa bermanfaat gitu, bisa berbagi banyak orang gitu, kayak menggurita tapi dengan kebaikan gitu. Kayak gitu aja, itu mah tergantung niat. Nah dengan saya mengumpulkan karya teman-teman, terus saya sendiri, saya ini selalu bawa jadi buat hadiah. Jadi
ketika saya keluar negeri, saya menghadiahkan ini kepada teman-teman saya di sana. Jadi teman-teman saya bisa ngelihat karya-karya teman-teman saya juga. Jadi kayak share gitu, kayak berbagi aja, sistemnya berbagi gitu, kayak gitu. Doa dan berbagi sih sebenarnya, kayak gitu. Nah dari situ si motonya si Mogus kayak gitu, jadi tangan banyak tuh luas gitu, apa sih, energi kan gitu kan maksudnya tuh. Meskipun aslinya tuh menyedihkan sih. Coba teman-teman lihat ada dokumenter namanya My Octopus Teacher di Netflix. Coba lihat deh itu Oh iya, dokumenter, ada Kak. film dokumenter bagus banget. Saya sampai berapa kali dan saya selalu nangis lihat itu. Karena itu bagus banget. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Mungkin ke jawab nggak, Erika? Ya seperti itu sih. Jawab Kang. Ya. Seperti itulah. Jadi si Mogus itu kenapa dibuat seperti itu. Dan awalnya emang lahir di Tobucir. Nah si Sigarantang itu, jadi ada cerita menarik nih yang menjadi kado atau apa sih, menjadi apa ya, kenangan gitu. Betapa menariknya membuat si karakter Mogus ini. Nah kan asalnya tuh namanya Mogu kan, monster gurita doang gitu. Cuman pas dicek di internet, banyak banget yang make, ada Mogu doll, Mogu people, Mogu yang minuman. Ya udah, ini banyak banget yang udah make, ya udah pakai es aja, karena ketika jadi Mogus tuh nggak banyak yang make. Nah esnya itu jadi Sigarantang itu dikasih. Jadi di satu hari itu ada 2 shift kan, aku sama temanku yang orang Batak, si Yuchan namanya. Jadi ya udah Sigarantang aja, Sigarantang ya seperti rantang karena bentuknya emang tabung kayak gitu. Ya udah Mogus monster gurita Sigarantang ya gitu, lucu-lucu. Lucu bisa namanya, iya. Kayak Batak tapi sebenarnya Sunda gitu, seperti rantang. Batak yang nyunda banget, Kang. Iya benar. Oke, ya nuhun Kang jawabannya, semoga menjawab ya Bu. Ada ya, yang Bu? jawab satu lagi. Satu Apa? lagi, Mul. Satu lagi. Nah, kalau dari setelah perkembangan dari Mogus ya, gimana akhirnya Mul tuh memutuskan gitu ya, atau memilih, oke, ini bisa dikembangkan menjadi sebuah karya instalasi gitu, dan instalasi ini semuanya medium rajut gitu. Nah, gimana Mul pas memilih untuk membuat instalasi ini? Nah itu dia, nah pas membuat instalasi itu kayak, kalau si Mogus tuh udah ada karakternya kan, terus ya namanya monster gurita atau gurita itu tinggalnya di laut kan, makanya tuh dari situ berkembanglah membuat si koral-koral itu. Jadi akhirnya membuat satu keutuhan ekosistem gitu, yang ada rumahnya juga gitu, kayak gitu. Dan ternyata ketika membuat rumahnya yang warna-warni, ya ternyata koral itu ketika mati warnanya putih gitu, bleaching koral gitu. Jadi ada masalah kayak isu-isu lingkungan kayak gitu, ternyata nyambung gitu. Jadi semua itu saling berkait gitu, kesini gitu, kayak gitu. Jadi ya, jadi akhirnya tuh, nah dan ternyata ketika berdiri sendiri itu nggak sekuat ketika menjadi instalasi gitu. Ya kan dulu kan biasalah perdebatannya, ini soft sculpture, ini boneka, ini apa ya kan ya, gitu tuh kayak gitu kan waktu di fiber tekstil tuh kayak aduh apa ini, kayak akhirnya tuh ya udahlah instalasi aja, udah jelas-jelas gitu. Kayak seni itu emang experience gitu, kayak pengalaman gitu, yang nggak bisa, yang akhirnya tuh ya udah ketika instalasi itu udah gimana ya, udah nggak bisa dibantah gitu. Ini craft atau apa, karena craftnya udah jadi teknik aja gitu, kayak gitu. Kejawab nggak Bu? Udah kasih jempol Bu Erika, berarti udah kejawab ya. Oh iya.
Iya benar-benar. Oke, Ya dulu Kang, kayak kita gitu di Bandung kan lanjut. seneng, di Bandung tuh senengnya kayak perdebatan kayak gitu tuh kayak oh, tapi jadi kitanya mikir gitu kayak terus wah kejam lah di Bandung mah. Oke, Kang. Ini ada pertanyaan lagi, Kang, dari Bumia Syarif. Saya bantu bacain ya, Kang. Oke. Motif rajutannya variatif sekali. Yang menjadi pertanyaan, apakah setiap motif seperti daun, bunga, ranting pohon, pakemnya sama? Merajut kan ada pakemnya. Yang membedakan hanya bentuknya saja, atau bagaimana, Kang? Boleh, Kang? Boleh enggak? Iya Bu, jadi untuk mengajarkan ke yang lain, ke ibu-ibu yang lain, kita harus punya pattern pakem yang sama. Kalau enggak, kalau free pattern tuh khusus yang jago-jago. Ada tim yang jago-jago yang free pattern, yang terserah gitu. Saya juga sama termasuk orang yang pokoknya asal ngebentuk ini gitu. Tapi ada juga yang beneran yang emang harus sesuai dengan pattern gitu, yang dasar-dasar. Nah, jadi ntar digabung lagi. Asalnya tuh kan satu kayak gini gitu. Jadi jadi gabung lagi jadi ngebentuk ketika disusun jadi beda sih. Kayak gitu. Begitu juga dengan si Mogus. Jadi semuanya tuh asal ya dasarnya kan kayak gini semua kan. Sama si kakinya sama kan. Patternnya kayak ini tuh misalnya tuh ini 100 misalnya tuh kayak apa sih rantai 100 terus single stitch-nya satu rantai diisi single stitch-nya 2 kali kayak gitu. Jadi kan ntar ngegulung kayak gini terus si panjang-panjangnya ada yang 100, ada yang 110, ada yang 120 kayak gitu. Terus tapi ketika variasi kayak gininya beda-beda gitu, ada yang kayak gini gitu, ada yang kayak gini gitu. Jadi macam-macam sih. Kayak gitu. Jadi untuk pattern tuh ada yang sama, ada yang free pattern. Tergantung ibu-ibunya sih. Tergantung siapa yang ngerjain sih. Jadi emang dibagi dua timnya. Ada yang tim yang udah beneran jago-jago bisa ngikutin saya. Ada yang beneran ibu-ibu karena ibu-ibu nggak bisa kalau free pattern harus yang sesuai dengan pola gitu. Harus yang sesuai pakem mungkin ya, Kang? Ya pakem. Baru bisa ngikutin. Iya harus oke, bisa, kalau nggak pusing kasihan. Udah pusing kerjaan, ngurus anak gitu ya, masak, nyuci, terus dikasih yang pusing-pusing. Oke, ya Jawab semoga nggak? menjawab ya untuk Bumia. Ya, oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kang. Ada Ya boleh. dari mahasiswi Maranatha, dari Alicia Sugianto. Halo, selamat pagi Kak Mul. Sebelumnya saya sangat menyukai karya kakak dan hingga sekarang masih menjadi favorit. Izin bertanya, apakah kakak pernah terpikir untuk menyimpan karya ini di ruang publik, misalnya seperti di mall? Karena tentu karya kakak menjadi daya tarik semua umur. Terima kasih. Oke, mangga Kang. Saya pernah di ruang publik di Bangkok, tapi saya tidak menyukainya. Kalau ada juga saya pengen membuat museum sendiri gitu, kayak gitu. Kalau ada yang mau ngemodal gitu, membuat khusus tempat, saya mau lah. Beneran. Itu aja sih. Cuman belum ada yang nawarin nih, atau enggak yang mau koleksi gitu. Kali aja ada Ua, Bibi yang mau ngoleksi karya saya boleh. Kayak gitu. Saya mau sih sebenarnya. Ya karena sayang juga gitu daripada di gudang terus kan kasihan. Saya pengen Iya, berbagi betul aja, Kang. saya pengen juga sih, cuman belum ada aja. Mungkin nunggu waktu ya, sabar-sabar. Sekarang di luar dulu aja Iya. nggak apa-apa. Jadi saya bisa keliling-keliling gitu. Karena iya karya Akang kan
kayak apa interaktif banget gitu ya, tadi bisa bisa ditidurin anak-anak, bisa kayak dipegang, dimainkan gitu. Itu kan Iya, biasanya ada yang karya bisa. instalasi setahu saya itu nggak boleh dipegang gitu kan. Itu menarik sekali sih konsepnya. Jadi ya Iya, kalau misalkan ada kesempatan buat display di ruang publik itu pasti keren sekali gitu ya kan, bisa berbagi iya, pengalaman dengan publik yang iya. lain gitu. Iya, nanti saya akan Oke. ada ruangan yang emang untuk bisa dipegang gitu. Emang kayak tekstur itu ngaruh sih. Tekstur Mm-mm. itu kayak apalagi Iya. sebagai pendidik ya. Jadi untuk mengetahui bahan gitu, tekstur gitu emang anak perlu tahu gitu, perlu merasakan karena saya juga melakukan itu gitu. Iya, iya. Ketika tahu teksturnya beda, oh saya bisa berimajinasinya kemana-kemana kayak gitu. Kayak sedang membeli benang juga sama kayak gitu. Teksturnya Oke, oke. macam-macam. Iya, Jadi variatif banget berarti ya. kalau mau nanya, kalau ada yang nanya gimana cara membeli benang gitu kan, memilih benang, ya gitu. Saya akan ketika saya ke toko akan ada benang yang bagus yang menurut saya menarik, saya pegang dan saya akan memikirkan bentuk apa yang akan dibuat kayak gitu. Udah kebayang aja gitu nanti apa yang mau bisa dipakai kayak gitu. Iya, oke. Oke, mohon Kang jawabannya semoga menjawab ya untuk Kak Alisha. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari saya sih Kang. Saya juga mau Boleh. bertanya. Oke, ini Kang, kalau kita berbicara soal entrepreneur nih Kang sama industri kreatif ya, karena Kang kan udah mampu menyediakan lapangan pekerjaan, bisa memberdayakan orang-orang sekitar. Itu menurut Akang karakter atau traits apa aja sih yang perlu kita miliki, kita kembangkan gitu di dalam diri kita supaya kita bisa ngejar karir di industri kreatif khususnya di bidang seni rupa. Boleh Kang? Intinya apa sih? Konsisten sebenarnya, Mbak. Jangan gampang menyerah. Maksudnya kalau ngerasa kamu punya kemampuan itu dibismillahin aja, didoain terus kayak ya itu juga kan saya merasa saya punya kelebihan di seni itu gara-gara pas SMP saya menang juara Tazos juara 1 kayak gitu. Itu jadi saya ngumpulin. Jadi kan karena nggak punya teman, saya biasanya ngumpulin sesuatu pernak-pernik kayak penghapus gitu. Itu Tazos gitu kan lucu. Terus kan dulu mah Lego mahal ya buat orang Indonesia mah kan. Iya. Jadi dapat Tazos tuh seneng banget, ada dapat gambar lucu terus kita bisa buat-buat gitu. Jadi menjadi sesuatu. Nah, itu tuh saya ngumpulin sendiri dari Ciki, udah gitu saya daftar sendiri si lombanya karena kan di Taman Lalu Lintas saya dulu SMP 2 terus lombanya di Taman Lalu Lintas ya udahlah sendiri aja gitu kan. Terus totonya saya juara 1. Dari situ tuh kayak pede aja ya. Nggak apa-apa lah. Jadi saya tuh kayak merasa Tuhan tuh baik gitu. Meskipun saya nggak ada teman tapi Tuhan tuh ngasih kelebihan gitu ada. Jadi saya tuh merasa tenang gitu. Ada yang bisa dibanggakan gitu dari diri saya sendiri gitu kayak gitu. Oke. Oke Kang. Kalau boleh tahu nih ada nggak Kang pameran yang atau pameran atau tour yang sangat-sangat bermakna gitu dalam perjalanan karir Akang sebagai seorang seniman, sebagai seorang entrepreneur. Itu ada nggak Kang yang paling bermakna gitu? Enaknya tuh kalau bedanya gitu. Sebenarnya untuk karya Arjok sih udah paling berkesan ya karena saya juga selain membuat karya pertama kali besar gitu kan saya banyak belajar banget di sini karena kayak di-push gitu untuk membuat sesuatu gitu dengan ternyata bisa kalau nge-push gitu. Kalau di-push gitu. Nah, saya tuh sekarang lagi keselnya lagi zona nyaman dan saya pengen nge-push lagi diri saya gitu. Nah, untuk yang di luar enaknya tuh mereka tuh karena seneng akan handicraft ya apa sih? Jadi kayak selalu responnya bagus dan ketika membuat workshop jadi tambah apa ya? Muji kayak wah kerjaan lu tuh berat ya gimana rasanya gitu kayak gitu. Apalagi ketika wah ternyata kamu tidak bekerja sendiri, ternyata kamu bekerja dengan ibu-ibu yang lain kayak gitu. Jadi udah tambah dihargain aja kalau di luar gitu.
Kalau di sini kan kayak Hmm. kebanyakan Mm-mm. kalau di Indonesia tuh kayak saya juga bisa gitu kayak gitu. Tapi nggak dikerjain gitu di sini. Kayaknya di kita tuh kayak Iya. nyinyirnya dulu gitu, diduluin gitu, Mm. kayak gitu gitu. Iya. Kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi ya itu prosesnya beda-beda sih. Tiap negara beda. Tapi ya alhamdulillah responnya kalau di luar bagus-bagus, selalu bagus. Mm-mm. Alhamdulillah ya Kang, apresiasi Alhamdulillah, di tantangannya mah di Indonesia sendiri aja sebenarnya. oh, di kampung halaman sendiri ya tantangannya. Iya. Tapi nggak apa-apa, seru Keren-keren. aja. Kalau di Indonesia Mm-mm. seru. Jadi di gameplaynya di sini. Jadi apresiasi dari masyarakat lokal Indonesia sama luar negeri sepertinya emang beda sekali ya Kang, apalagi di seni rupa. Iya. Tapi mudah-mudahan lah insya Allah ada kesadaran untuk itu pada Ya, amin, amin. ya. Ya. Ya kan Oke, kayak Kang. tadi aja kayak Mm-mm. waktu awal-awal terus ada yang iseng-iseng gitu yang gambar kayak ini Iya, gimana betul. ya? Maksudnya si etikanya gitu yang kenapa ya orang-orang sekarang itu kayak ya kayak gitu sih yang aku lihat gitu. Iya, Udah bisa dilihat iya. sih dari Hal terkecil ya. ya terkecil gitu. Mm-mm. Berarti itu salah siapa gitu. Ya, yang atau ya semoga kita bisa berintrospeksi aja sih Iya, dengan amin, kejadian amin, Kang. seperti ini. Semoga jadi pelajaran juga ya untuk adik-adik semua yang ya tadi semoga kita bisa lebih mengapresiasi, menghargai Menghargai ya, itu kan apapun kayak itu bentuk etika karya orang dasar. lain. Iya. Itu kayak itu etika loh, etika menghargai Iya, orang basic banget ya. gimana kamu dihargai sedang kamu tidak menghargai orang lain dan diri sendiri. Ya Iya, cukup oke, Kang. cukup sedih sih tapi ya nggak apa-apa lah jadi pelajaran kita semua. Iya, iya, semoga bisa jadi pelajaran. Oke, Kang. Oke, Kang. Ini kan kuliah kita temanya itu tentang entrepreneur dan industri kreatif ya, Kang. Nah, tadi Akang sendiri kan udah cerita kalau misalkan Akang selain bikin karya yang kolosal itu, Akang juga bikin karya-karya yang kecil ya untuk di istilahnya merchandise mungkin ya, Kang. Jadi bisa diperjualbelikan. Nah, itu kan termasuk dalam industri kreatif ya, Kang, memberdayakan orang dan sebagainya. Nah, tantangan terbesar yang pernah Akang lewatin gitu selama jadi seniman, selama berkecimpung di dunia industri kreatif itu apa aja sih, Kang, tantangannya? Kalau boleh berbagi sama kita-kita di sini. Iya, nggak tantangannya selalu ada tantangan karena tiap tahun ada yang baru kan. Maksudnya ada Yeah. seniman, maksudnya yang menjago-jago. Jadi tapi jangan takutnya kayak apa ya? Nah, ini dia yang aku pengen share. Jadi tahun ini saya saya buat sebagai tahun kolaborasi. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau melihat di Instagram saya, jadi awal tahun saya berkolaborasi dengan salah satu merek pakaian gitu, kayak gitu, namanya Kala Studio kayak gitu. Jadi sekarang kolaborasi gitu, mulai kolaborasi gitu. Nah kayak gitu, jadi itu menarik sih karena gimana caranya dua person itu saling menguatkan gitu. Asalnya tuh ya itu dia, asalnya tuh cuma nempel. Jadi nempel monggos doang, kata itu nggak bisa. Saya punya karya yang namanya modular monster. Jadi akhirnya tuh kalau dilihat itu dari monster yang ada yang di pattern baju saya tuh itu buatan dari desainernya si Kala Studio itu, tapi diambil dari si Mogus, dari si karya saya sebelum. Jadi menarik aja gitu. Jadi kolaborasi ini juga ya istilahnya kan ada nggak hanya pikiran saya sendiri ya, jadi ada dua gitu yang disatuin, tapi jadi seru, jadi tambah warnanya jadi beda gitu, kayak gitu. Iya. Nah ini juga saya lagi ngegarap, jadi
Saya lagi ngegarap juga kolaborasi sama yang pabrik, yang balon, udah gitu yang dari terus yang dari ada seniman rajut juga gitu. Bukan rajut, seniman makarame, masih progres. Terus sekarang saya ditawarin kolaborasi dengan seniman apa sih? Teknik Jepang namanya Mizuhiki. Itu belum terkenal sih di Indonesia, tapi nanti saya akan memperkenalkan karena ya saya beruntung termasuk orang yang diundang untuk memperkenalkan si teknik ini. Jadi ternyata ya mereka juga perlu pemikiran orang lain gitu dan dari Iya, negara lain pasti, gitu iya, iya, untuk mengembangkan si tekniknya dan tidak iya. hilang kayak gitu. Seperti itu. Jadi seru dengan kolaborasi itu. Mungkin itu cara yang oke ya untuk Entrepreneur. Iya, iya entrepreneur. seperti itulah. Iya. Iya. Ya banyak yang bisa dilakukan sih. Kesusahannya ya apa ya? Ya kita harus bisa terus berinovasi lah, berinovasi ya, yaitu dengan kolaborasi dengan apapun itu. Iya, Aku salah satunya sebenarnya dengan termasuk orang yang masih belum ini. Sorry, aku termasuk orang yang belum berhasil sih dalam merchandise gitu. Mungkin teman-teman bisa ngelihat dari kalau yang aku cukup lihat berhasil tuh Eko Nugroho kali ya kalau di Jogja. Dia bisa membuat punya nama lain daging tumbuh gitu kan. Terus namanya sendiri, terus kayak gitu. Seperti itulah, bisa dilihat nanti. Iya. Oke, jadi salah satu upaya untuk melalui tantangan itu dengan salah satunya dengan kolaborasi ya Kang. Karena saya juga pernah dengar gitu zaman sekarang tuh zamannya kolaborasi. Jadi kayaknya tuh nggak asik misalkan kalau majunya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau misalkan kolaborasi kan kita bisa dapat lebih banyak sudut pandang gitu dan itu asik banget sih Kang. Oke. Ya kayak gini juga. Sebenarnya kita sedang belajar dari pemikiran teman-teman kayak gitu kan, teknik kayak gitu kan. Kita juga jadi belajar gitu kayak gitu. Iya betul. Jadi jangan takut untuk berkolaborasi, jangan takut untuk berbagi kayak gitu. Hidup mah ada untuk berbagi, bukan sendiri. Iya benar Kang. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, tapi ini masih dari saya sih Kang pertanyaannya. Saya masih penasaran banyak hal soalnya. Oh nggak apa-apa, santai aja. Beneran. Ini bener. menurut Waktunya Akang, belum, masih ada 10 menit lagi kan? Iya, sebelum Jumatan ya Kang masih ada kurang lebih 1/4 jam. Iya. Hok. Sepuasnya. Ini mungkin sepuasnya. Iya, semoga nanti ada kesempatan lagi ya Kang, kita kuliah umum bareng lagi, bareng Kang Mul lagi. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir dari saya Kang. Menurut Akang nih, seberapa besar sih kontribusi atau pengaruh industri kreatif ya, khususnya dalam bidang seni rupa, berkaitan dengan pengalaman Akang pribadi, itu seberapa besar sih kontribusinya bagi kehidupan masyarakat gitu. Misalnya untuk ibu-ibu yang terlibat ya, yang Akang berdayakan, itu saya yakin sih besar sekali gitu kontribusinya. Tapi menurut Akang, kontribusi secara umum nih, dari industri kreatif untuk kehidupan masyarakat secara umum itu apa sih Kang? Semoga ini bisa jadi inspirasi gitu buat calon-calon entrepreneur di sini. Boleh mangga Kang? Besar sih ketika kita mau berbagi apa yang kita punya gitu dari segi seni ya. Itu tuh kayak membuat warna lain gitu, membuat kayak berbagi kehidupan kayak ya berbagi cerita lain gitu yang kita bisa pelajari gitu. Di dalam seni itu kan ada cerita, ada banyak
cerita, ada banyak ilmu gitu yang mungkin kalau dilihat sekilas ya gitu-gitu. Tapi kalau kita tahu orangnya, kita tahu ceritanya tuh akan membuka gitu. Jadi tuh makanya seni luas ya, sangat luas gitu. Penting banget sih kalau nggak ada seni ya itu apa sih kayak hidup tanpa seni itu gimana gitu ya. Mbak Erika coba deh hidup tanpa seni kayaknya kayak sepi. jadi jadi apa ya? Seni itu apa ya? Saking besarnya gitu yang apa yang bisa dilakukan di sini dan bisa Sampai membawa speechless ya. manfaat banyak. Sampai speechless karena kalau nggak ada seni coba gimana? Coba aku nggak kebayang. Ya. Kayak gitu aja bisa dilakukan. Nah itu dia kata awal-awal tadi kan yang kata dunia dibangun dengan seni kebudayaan ya. Kebudayaan itu dibangun iya. Coba bayangin kita bisa belajar dari artefak dari apa kan dari seninya. Kebudayaan maju juga kayak gimana gitu kan. Ya bisa ngerasain aja gitu kayak sekarang di Indonesia nih. Aduh sulit banget gitu kan kayak orang-orangnya. Tapi kalau kita misalnya aku kenapa seneng ke Korea sekarang gitu ya dan alhamdulillah ada kerjaan gitu pameran karena ke sana tuh museumnya bagus-bagus, koleksinya bagus-bagus gitu. Terus karyanya tuh karya seniman lokalnya juga ya aku ada yang suka juga gitu kayak prosesnya bisa diliatin gitu. Terus yang craft-craftnya juga karena basicnya aku di craft tuh lucu-lucu dan well design gitu produknya tuh dibuat dengan baik sekali gitu kayak sampai meskipun mahal saya akan berani mengkoleksinya gitu karena ini tuh kayak patut dihargain gitu yang nggak masalah karena kayak gitu loh yang itu dia sih sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan dilihat kayak kok harganya segini enggak juga prosesnya lihat coba teman-teman lihat proses bagaimana si seniman nggak mudah sama nggak dari Jepang doang nggak semua dari kerja keras sebenarnya iya betul banget Kang. Oke Kang, ini kita udah mepet-mepet nih ke waktu sholat Jumat ya Kang. Sebelum kita kembalikan lagi acara ke MC, mungkin saya akan kasih kesempatan untuk kasih mungkin closing statement ya Kang, atau boleh semacam advice untuk generasi-generasi muda, calon-calon entrepreneur yang sudah hadir di sini. Atau tentang pengalaman Akang di industri kreatif di apapun itu sebagai seorang seniman, boleh Kang, mangga. Oke, jadi untuk menjadi seorang entrepreneur itu butuh semangat butuh semangat, butuh konsisten sebenarnya. Jadi kalau istiqomah lah istilahnya kayak kalau mencok sini ya nggak akan jadi. Jadi fokus aja gitu, fokus apa yang kamu suka gitu sampai kejar aja sampai segimana berhasilnya gitu sampai kayak gitu. Nah, ya jangan pantang menyerah. Saya selalu ini sih, saya ada pegangan ya. Kalau di pesanan itu saya ada kata-kata Mahfudjot yang selalu saya pegang ya. Kalau misalnya tuh teman-teman ini pernah tahu apa sih Negeri Liman Menara yang kebetulan kakak kelas saya berhasil gitu akan mendapatkan gitu. Kalau saya tuh ada mahfuzat lain yang istilahnya yang dibilang itu man yazro ya. Kalau kamu menanam maka kamu akan menuai gitu. Jadi apa yang kamu tanam kamu akan tuai gitu kayak kalau ditata dengan baik, dipupukin baik, disiram baik, insya Allah gitu. Nggak alam yang akan bicara lah, alam yang maksudnya Tuhan mah tidak akan menyanyiakan usaha umatnya gitu, usaha kayak gitu. Jadi percaya aja itu gitu kayak kalau ada percaya aja gitu di situ, jangan ukur aja. Iya. Maksudnya berkarya itu salah satu cara syukur saya sebenarnya karena saya udah kasih
tangan, udah kasih akal gitu. Kalau nggak digerakin, nggak dimaksimalin tuh sayang banget gitu. Padahal kita udah kasih kesempatan hidup berkah gitu. Kalau makanya ini adalah cara syukur saya gitu. Berkarya itu merupakan cara syukur saya gitu, kayak gitu. Oke, Ya ini niatnya makasih ibadah banyak gitu, ya Kang. Bismillah. Iya, oke, siap. Hatur nuhun banyak ya Kang. Ini Akang udah menyempatkan waktunya hari ini buat berbagi cerita, berbagi pengalaman sama kita semua. Ya. Saya pribadi sih betul-betul sangat terinspirasi ya sama cerita-cerita Akang, sama perjuangan Akang. Semoga teman-teman yang lain juga bisa semakin semangat dalam mengejar karirnya masing-masing. Oke. Saya serahkan lagi acara kepada MC. Kang Mul, sekali lagi makasih banyak ya Kang. Oke, saya sebagai moderator pamit. Silakan Kak Kris. Oke, wah seru banget ya diskusinya. Terima kasih untuk Kang Mulyana selaku narasumber kita pada hari ini untuk sharing pengalamannya sangat-sangat inspiratif. Semoga dengan diskusi ini teman-teman mahasiswa dan adik-adik bisa lebih familiar dan paham tentang entrepreneurship. Saya Christina Zai selaku pemandu acara pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa lagi.